Bung Roy Suryo CS dikatakan sepertinya sudah mulai putus asa. Ya, ada kalanya kita harus berhenti, bukan menyerah. Tapi buat apa melanjutkan pertandingan jika sudah tidak ada artinya? Sudahlah. Menyudahi pertandingan ini adalah cara yang paling bijaksana menurut gua. Gak perlu ada yang dipenjara, udah. Pak Jokowi menang aja udah. Kasih tropinya ke Pak Jokowi, udah. Selesaikan, sudahi. Serahkan semuanya kepada rakyat, biar mereka yang menilai ijazah itu asli atau tidak. Terima kasih Bung Roy Suryo CS. Selamat Bapak Joko Widodo. Guys, drama ijazah palsu Bapak Joko Widodo belum berakhir, guys. Terbaru salah satu pendukung garis kerasnya ya mengatakan sepertinya Bung Roy Suryo CS sudah mulai putus asa, sehingga kemudian mereka menginginkan kasus ini, pertarungan ini dihentikan. Apakah benar, guys, Bung Roy Suryo CS benar-benar putus asa dan memutuskan udahlah, kita sudahi saja pertarungan ini, hentikan saja pertandingan ini, sudah. Menurut kalian gimana, guys? Kalau menurut gue pribadi, guys ya, drama ini ibaratnya nih, peserta pertandingan berhasil mencapai babak final. Di final melawan musuh yang ternyata tim ini adalah panitia pertandingan. Gimana cara menangnya gitu? Melawan panitia pertandingan. Mereka yang punya aturan, mereka yang bisa mengubah aturan di tengah berjalannya pertandingan. Dan dalam berjalannya pertandingan, peserta ini sudah berhasil gitu menunjukkan bahwa si panitia ternyata aneh-aneh, banyak kejanggalan, banyak indikasi kepalsuan. Sudah menunjukkan bahwa si panitia ini curang gitu loh, panitia ini nggak jelas. Kita sudah bisa menebak hasil akhir pertandingannya, guys. Ini bagaimana caranya peserta bisa mengalahkan panitia? Dan sepertinya itulah yang gue melihat ada di pertarungan Bung Roy Suryo CS dan Bapak Joko Widodo. Sejauh ini, kalau kita melihat niat baik Bung Roy Suryo CS ingin mengungkap, menguak tabir bahwasannya ijazah beliau ini palsu. Kalau niatnya benar ini, menurut gua pribadi sejauh ini sudah berhasil, guys. Bagaimana Bung Roy Suryo CS dengan segala keahliannya, keilmuannya, dengan metodologinya membuka mata, hati, pikiran publik untuk melihat dan bersikap kepada ijazah Bapak Joko Widodo dengan cara yang ilmiah, ditunjukkan ABCD-nya, kejanggalannya, indikasi-indikasi kepalsuannya. Serahkanlah sisanya kepada publik atau rakyat Indonesia untuk menilai. Nih, dari data ini, dari kejanggalan ini, dari indikasi-indikasi kepalsuan ini, apakah benar, guys, ijazah yang demikian itu asli? Apakah benar tidak ada manipulasi? Serahkan kepada publik.
pada akhirnya serahkan kepada rakyat, biar rakyat yang menilai sendiri dah. Apakah rakyat tetap bersikeras, percaya, yakin bahwa Bapak Joko Widodo tidak mungkin berdusta, UGM tidak mungkin berdusta, tidak mungkin Bapak Joko Widodo menipu, berkhianat, tidak mungkin. Jadi fix pasti UGM dan Bapak Joko Widodo tidak ada kong kali kong, pasti mereka jujur, ijazahnya asli, case close, fix. Bung Roy Suryo CS hanya ujaran kebencian, ada iri dengki kah, dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tapi intinya ijazah Bapak Joko Widodo asli. Bagi mereka yang percaya, silahkan. Dan sebaliknya, bagi mereka yang terbuka pikirannya, oh iya ya, masa iya sih ada ijazah model begitu? Masa iya sih orang beneran kuliah tapi sedemikian anehnya, sedemikian banyak kejanggalannya? Ada nggak yang meragukan ijazahnya Bapak Anies Baswedan? Coba guys. Ada nggak yang berani men-challenge, menggugat, mempertanyakan, mempersoalkan ijazah Bapak Anies Baswedan? Gua rasa enggak guys. Kenapa enggak? Karena memang tidak ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan. Tidak ada indikasi-indikasi kepalsuan. Ditambah bagaimana seorang Bapak Anies Baswedan berpikir, berbicara di depan publik. Itu bukan cara berpikir, bukan cara bicara orang yang nggak sekolah. Itu bukan orang yang nggak kuliah begitu mendalam ilmunya, bukan. Jadi orang semakin percaya gitu bahwa oh ya udah Bapak Anies Baswedan memang berpendidikan, memang beneran kuliah, ijazahnya ya asli, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diragukan. Yang notabene juga tidak ada indikasi-indikasi ke arah sana. Dan bagaimana dengan Bapak Joko Widodo? Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bicara, dan bagaimana ijazah atau latar belakang pendidikannya? Sudahlah. Pada akhirnya serahkan kepada publik, serahkan kepada rakyat, biar mereka yang menilai sendiri. Jadi terima kasih Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan atas perjuangan, atas segala daya dan upayanya. Yes, menurut gue pribadi ya, terkadang ada kalanya kita harus berhenti, ada kalanya kita harus menyudahi sebuah pertandingan, menyudahi sebuah perjuangan. Ketika dirasa pertandingan ini sudah tidak ada artinya, ketika dirasa pertandingan ini sudah lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Kita kembali lagi ke niat awal Bung Roy Suryo CS. Jika niat awalnya masih baik, masih suci, masih murni, hanya untuk membuka mata, membantu mencerdaskan anak bangsa, untuk kemudian bagaimana mereka melihat, menyikapi ijazah Bapak Joko Widodo. Gue yakin rakyat sudah cerdas ya, sudah cukup kritis. Tapi kan kembali lagi, ada yang percaya ijazahnya asli, ada yang menjadi meragukan, yaitu hak masing-masing. Sudah, sejauh ini menurut gue itu sudah berhasil. Publik sudah menaruh respect kepada Bung Roy Suryo dan kawan-kawan. Publik sudah cukup tahu lah ijazah model begitu masa asli. Tapi bagaimana hasil persidangan, ya itu lain cerita. Itu lain cerita.
Bapak Joko Widodo boleh saja memenangkan persidangan dengan segala skenarionya, dengan segala bukti-bukti yang ada, sehingga kemudian tetap saja diputuskan bahwa ijazahnya asli, entah bagaimana. Dan tetap saja Bung Roy Suryo CS yang kalah, meskipun argumentasinya, data-datanya begitu meyakinkan. Tapi apa daya lawannya Bapak Joko Widodo. Berharap apa? Jadi menurut gue tidak salah kalau pada akhirnya Bung Roy Suryo CS memutuskan untuk menghentikan pertandingan ini, memutuskan untuk berhenti, menyudahi drama ini. Karena menurut gue tidak elok ya. Jadi tidak baik gitu niatnya kalau kebablasan. Berniat selain membuktikan bahwa ijazahnya palsu, ingin membuka mata, hati, pikiran, membantu mencerdaskan anak bangsa, tapi juga ingin menjebloskan Bapak Joko Widodo ke penjara, ingin benar-benar menyingkirkan seorang Bapak Joko Widodo, presiden kita tercinta 2 periode. Menurut gue itu berlebihan ya. Itu tidak baik lagi, itu niat yang sudah bercampur dengan setan ya, dengan nafsu-nafsu setan. Sudahlah. Terkait persidangan ya sudahlah. Biarkan saja Pak Jokowi menang. Tapi Bung Roy Suryo CS sudah mendapatkan respect dari publik, dan publik sudah terbuka pikirannya. Itu yang utama. Kalian sendiri guys, kalian termasuk golongan yang mana nih? Golongan yang pada akhirnya terbuka pikirannya dan meragukan ijazah model begitu kok asli? Atau kalian termasuk yang tetap bersikeras? Tidak mungkin Bapak Joko Widodo, tidak mungkin UGM berdusta. Jadi pasti asli Jokowi ijazahnya. Terserah kalian guys. Itu hak kalian. Tapi sekali lagi, terima kasih kepada Bung Roy Suryo CS. Terima kasih sudah berjuang. Terima kasih sudah menghabiskan banyak waktu hanya untuk membuktikan secari kertas bernama ijazah. Terima kasih. Oke, semoga bermanfaat. Hope you enjoy and see you in my next video. Ngops lah. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.